Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat YouTube, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Jumat kita mendengarkan khutbah hatif itu selalu berwasiat usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Jadi begitu pentingnya wasiat takwa sehingga setiap Jumat hatib mengingatkan ini kepada kita bersama. Lalu apa yang disebut dengan takwa itu? Takwa itu secara serananya, secara bahasa namanya takut. Takut kepada Allah SWT. Nah, takut kepada Allah tentunya berbeda dengan takut kepada binatang, takut kepada orang. Takut kepada binatang, takut kepada orang, kita harus menjauhkan diri dari binatang atau orang tersebut. Tetapi kalau kita takut kepada Allah SWT, bagaimana caranya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kepada Allah itulah namanya arti bahasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menurut istilah takwa itu menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi semua larangan-larangannya dengan penuh kesadaran. Nah, takwa itu sendiri begitu pentingnya. Sekali lagi, sehingga hatib selalu mengingatkan kita, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kau meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim yang sebenar-benarnya. Jadi dalam arti kata, kita harus bertakwa sepanjang hayat kita. Selama hayat di kandung badan, dari sekarang sampai nanti akhir hayat kita. Jadi takwa ini bukan saja di masjid. Takwa bawalah ke rumah, bawalah ke tempat kerja, bawa kemana saja kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Jadi dengan takwa ini insyaallah kita akan berhati-hati dalam kehidupan kita. Nah, unsur takwa ini menurut ulama, supaya mantapnya takwa kita kaji sedikit unsur takwa. Ada unsur takwa ini dari huruf takwa. Takwa ini kan ada 4 huruf. Bahasanya ada 4 huruf. Ta, qaf, wa, dan ya maksurah. Ini menurut para ulama mempunyai makna. Ya, arti bermakna secara aksara bermakna itu. Ta namanya tawadu. Orang yang bertakwa itu harus tawadu, rendah hati. Karena memang tujuan takwa itu merendahkan hati kita supaya kita benar-benar tawadu. Artinya menghambakan diri kepada Allah SWT. Jadi jangan merasa sombong. Orang yang merasa sombong, walaupun sedikit misalnya dia merasa dirinya berilmu, merasanya alim, merasanya kaya dan sebagainya, itu nanti Allah tidak akan masukkan dalam surga orang yang berada dalam hatinya rasa sombong. Jadi harus kita berendah hati, bertawaduk. Itu tawaduk. Nah, kemudian qaf, qanaah. Qanaah ini artinya mencukupkan apa adanya. Artinya puas dengan apa yang ada. Diperkenankan kita mencari tambahannya asalkan halalan thayyibah, halal lagi baik. Maka jangan kita misalnya menghalalkan segala macam cara. Kita harus qanaah, puas dengan apa yang diberikan Allah SWT kepada kita. Terutama terhadap 3 tak, kata orang sekarang. Tak artinya yang pertama harta, tak yang kedua tahta, tak yang ketiga wanita. Nah, bagi wanita 2 ta 1 ki, yaitu
harta, tahta dan laki. Nah, ini harus kita qanaah, puas dengan apa yang ada. Nah, lalu kemudian setelah ta, qaf, kemudian wa. Wa itu artinya waro, menjaga diri larang-larang Allah SWT. Ingatlah, kalau kita langgar larangan Allah SWT, akan ada akibatnya, akan dapat hukuman. Kadang di dunia, nanti di akhirat. Jadi harus kita menjaga diri, jangan sampai kita nekat melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu singkatan dari waro, menjaga diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya maksuroh, artinya alif berumah ya. Alifnya berumah ya. Ini kata orang aja. Jadi ya maksuroh itu nampaknya dibaca alif tapi berumah ya. Jadi alifnya itu ikhlas, kemudian ya yakin. Setelah kita ikhlas menjalankan semua perintah Allah SWT, yakin kita akan ada hikmah yang terkandung di dalam takwa itu sendiri. Jadi luar biasa, ketika kita bertakwa kepada Allah SWT, akan kita mendapat keuntungan dunia akhirat. Di dunia apa? Allah sendiri sudah menjamin dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya bertahu kepada Allah SWT, Allah memberikan jalan keluar dari kesulitannya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi dari ayat ini dua hal. Pertama, dengan kita bertakwa kepada Allah SWT, insya Allah kita dapat jalan keluar dari problema-problema kehidupan kita. Ada sejalan keluarnya. Kita misalnya, ya katakanlah mendapat kesusahan dalam mencari kerjaan semuanya, tapi ada problemanya, ada semacam jalan keluarnya. Lalu kemudian setelah itu Allah memberikan rezeki kepada kita dari area yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Memberikan rezeki yang tidak kita duga-duga. Jadi untung kita di dunia itu. Lalu untung di akhirat, Allah menjamin ya, orang yang bertakwa itu akan mendapat kenikmatan nanti di dalam surga yang janjikan Allah SWT. Jadi hikmah ketika kita bertakwa kepada Allah SWT adalah kepada kita bersama. Jadi luar biasa, namanya hikmah takwa ini. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan tentang hikmah daripada bertakwa itu sendiri. Maka begitu pentingnya itu takwa ini. Saya diingatkan kepada kita oleh Hatib, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berikutnya, dengan orang yang bertakwa itu, jadi harapan Allah kepada kita sampai akhir hayat kita. Jadi yang penting ini bagaimana mulai dari sekarang. Ini yang kita mantapkan. Mantapkanlah takwa ini. Kita pergi kemana saja, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ini yang sudah diamalkan oleh umat Islam di dunia ini akan aman. Kalau ini takwa ini benar-benar diamalkan oleh warga negara Indonesia, itu insya Allah negara kita akan aman. Tidak akan terjadi pencurian, tidak akan terjadi perzinaan, perkosaan, kemudian korupsi dan sebagainya. Korupsi tidak akan dilakukan lagi karena memang kita selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang benar-benar tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, ia selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa ini luar biasa hikmahnya kepada kita. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita bertakwa kepada Allah SWT. Ittaqillah haitsuma kunta wan bisayhata hasatamhuwa. Iringilah perbuatan yang buruk itu dan perbuatan yang baik, maka insya Allah perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk itu. Wan bisayhata hasatamhuwa.
Dan sekali lagi intinya ini supaya kita hapuskan, kita iringi perbuatan-perbuatan terlanjur berbuat kejahatan dengan perbuatan kebaikan. Lalu kemudian bahwa di situ juga dalam hadis itu dijelaskan kita bersama waholikin nas bihulukin hasan, bergaullah sama manusia dan akhlak yang terpuji. Nah, dari hadis yang kita ungkapkan tadi ada 3 hal penting. Pertama, selalu kita bertakwa kepada Allah SWT di mana saja berada. Bawa takwa ini. Yang kedua, jika terlanjur berbuat kejahatan, segera iringi dengan perbuatan yang baik. Misalnya terlanjur melakukan maksiat, segeralah bertobat kepada Allah SWT. Syukur-syukur kita taubatun nasuha. Taubat yang sesungguhnya. Taubat yang sesungguhnya itu apa? Pertama, menyesali perbuatan terlanjur yang kita lakukan. Menyesalinya. Menangisi dosa-dosa kita. Nah, setelah kita sesali, yang kedua bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama selama hayat kita. Kata orang, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. 2 kali jatuh ke lubang yang sama. Jangan kehilangan tongkat 2 kali. Nah, lalu kemudian yang ketiganya ini selalulah berbuat atau bergaul dengan sama manusia dan akhlak yang baik. Ya, dengan sama manusia kita selalu berbuat baik. Syukur-syukur kita menjadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu siapa? Orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu namanya manusia yang paling baik. Khairun nas ampaulin nas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan setelah kita bergaul dengan orang lain, mari kita berupaya sedemikian rupa untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena mereka adalah hamba Allah SWT, makhluk Allah SWT. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Nah, inilah penjabaran daripada takwa ini. Mudah-mudahan dengan kita bertakwa dapat dipastikan insyaallah akan kita selamat dunia akhirat. Barakallah. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya kepada kita bersama. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.